banyak orang salah paham dengan saya. Kasa kaji Ustadz Erwin. Maka ambo minta tolong. Minta tolong ambo. Ananda sini namanya. Sini. Siapa namanya? Sini Adib. Alip. Alip nih ya. Banyak yang mana? Saling dulu. Kelas berapa Alip? 4. Kelas 4 ya. Tolong Alip baca ya. Surat ke-7. Ini surat ke berapa nih? 165. Terjemahnya saja bahasa Indonesianya aja. 179. Ini berapa? 64. Nah. Alif baca terjemahannya. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang yang lemah. Subhanallah. Ya. Makasih ya. Duduk sini dulu Adit. Alif. Duduk sini dulu. Nanti jadi asisten Ustadz ya. Mana nanti nular nanti ya. Dah gede Alif duduk sini lagi. Sekalian simak enggak yang dibaca anak kita tadi? Walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah berfirman yang artinya, dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka yang memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Al-Quran yang sebatas dibaca, diperlombakan, di MTQ-kan, dihafalkan, tapi tak diamalkan. Mereka punya hati, tetapi tidak ada rasa takut kepada Allah. Mereka punya hati, sholat seminggu sekali. Mereka punya hati, para wanita malas menutup aurat. Kadang berjilbab, kadang tidak, seperti satria baja hitam, berubah-ubah. Ya? Punya hati, tidak ada takut meninggalkan sholat. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. 2004, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tsunami di Aceh. Hancur. Aceh punya gelar negeri Serambi Makkah. Bayangkan, Makkahnya di Arab, Serambinya di Aceh, ya, dibantai sama Allah dengan gempa dan tsunami. Hancur negeri-negeri tepi pinggir laut. Apa yang tinggal? Apa yang beri kokoh? Masjid. Pertanyaannya, ada tidak kita ambil pelajaran daripada itu? Hancur negeri dengan tsunami dan gempa, tapi masjid tetap berdiri kokoh. Galodo di Sumatera Barat kemarin 11 Mei. Ya Bapak sekalian, setelah Galodo yang kedua di Bukit Batabuah, Simpang Canduang, Sungai Pua, habis rumah-rumah, hancur rumah-rumah, tapi musola tetap berdiri tegak. Saya waktu Galodo yang pertama Bapak sekalian datang ke lokasi Galodo yang pertama. Umpama ini musola, ini sungai, ini rumah, 3 rumah,
Di sini rumah, di sini rumah. Bahkan kalau kita ingin ke musola ini harus lewat gang. Galodo yang pertama, rumah-rumah ini masih ada Pak Ibu sekalian. Sungai itu arusnya cuma ke bawah saja. Kalau kita lihat videonya Pak Ibu sekalian ya, Galodo yang pertama kan siang-siang hari itu, sore, ya setelah asar, ya. Tetapi Galodo yang kedua ini sungai Pak Ibu sekalian, ini sungai. Tetapi batu-batu yang segede mobil, batu segede mobil Pak, bayangkan Pak, batu segede mobil. Bertumpuk batu tuh di sini. Di atas pondasi rumah, habis rumah ini semua. Habis rumah ini. Habis rumah semua. Musolanya tegak berdiri di sini Pak. Batu di sini menumpuk, batu di sini. Nah, kenapa enggak masjid musolanya diantamnya Pak? Sungainya di sini. Belajar pelajaran enggak bagi kita itu? Maknanya apa? Maknanya banyak orang Islam sekarang yang sudah jauh dari masjid. Rumah dekat dengan masjid, tapi tak tahu berangkat ke masjid. Kalau tidak hari Jumat, tidak ke masjid. Baik sekalian, punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Jadwal pengajian di masjid kita ini ada Ustaz? Berapa kali seminggu, sebulan? 1 kali seminggu. Ada seramai ini yang datang? Ya, wirid seminggu sekali. Berapa banyak yang datang? Ya, azan berkumandang. Rumah dekat dengan masjid, rumah bertetangga dengan masjid, azan berkumandang, tak juga berangkat ke masjid. Orang yang begini Pak, kata Allah, punya hati tidak ada takut meninggal solat. Punya mato tidak mencaliak kalau Allah murka ba'ah. Punya talingo mendengar nasihat, mendengar ceramah khutbah Jumat, bak kecil pepatah masuk telingo kanan. Kalau keluar telinga kiri masih mending Pak, ada lewatnya. Ini nak masuk telinga kanan, keluar lagi dari kanan. Tak sumbek telinga tu. Nah, coba mau tanya ke Pak Ibu sekalian, le sepakat awak solat hukumnya wajib? Bu, Pak, sepakat tak solat hukumnya wajib? Beriman tak Pak Ibu sekalian tentang perintah solat sehari 5 waktu? Beriman tak? Beriman tak dengan peristiwa Isra dan Mi'raj? Beriman tak dengan Rasulullah SAW? Beriman? Bolehkah orang sakit tinggal sholat? Dia sakit, tidak bisa kena air, gimana mau berwudu? Sudah tayamum, mau berdiri sholat, rasa mau tumbang, gimana mau sholat? Duduk begitu pula, mau muntah-muntah, gimana mau sholat? Berbaring, umpama ini berbaring, tidak bisa mengangkat tangan, gimana mau sholat? Angkat tangan aja nggak sanggup, gimana mau sholat? Dengan isyarat mata tetap wajib sholat. Walau terbujur kaku di rumah sakit, hidung dihimpus, tangan dihimpus, tetap wajib sholat. Yakin? Yakin? Yang benar. Yakin Pak? Waktu pesta gimana? Waktu baralek, waktu jadi anak daro jomara pulai, coba jujur, nenek mama alim ulama cadek pandai bondo kanduang ayah indua, coba jujur, anaknya barale lai solat ndak? Jujur, berapa persen yang solat? Berapa persen orang Teluk Balai yang solat? Jujur. Coba, banyak yang sholat apa yang tidak? Hah? Banyak sholat? Alhamdulillah kalau begitu. Ya. Tetapi di tempat lain ketika anak pengantin suruh sholat, pengantin sholat, gimana mau sholat? Gincu nih kayak mana nanti? Gincu ko ba'a, make up ko ba'a, calak ko ba'a, suntiang ko ba'a, tamu sedang rami-rami, ba'a ke sholat? Ya. Tinggal sholat dek gincu. Tinggal sholat de make up, berkumandang azan. Ada nak tamu-tamu yang tiba sampai orang baralek pesta tu datang ke masjid? Allahu akbar, Allahu akbar. Pak Ibu,
Saya baralek jo Pak Ibu sekalian. Alhamdulillah tu baralek bini yang ndak bagian cu ndak bercalak dak make up dak bersunti yang ancak jo bagi ambonya. Tu bini ambo gini tu ah. Baruan nama anak kami gini. Ya. Ndak bagian cu bini ambo dak bermake up dak bercalak ancak jo bagi ambonya. Baruan nama anak kami gini. Ambo barale masuk waktu azan zuhur, azan asar. Ambo kamu saji jadi imam. Sado tamu-tamu ambo laki-laki kamu saji. Sado tamu ambo laki-laki kamu saji. Ale ambo di Medan tuh. Di Teluk Balai ada itu. Azan berkumandang barale yang tibul sampai ale kamu saji sadonyo. Ada bantu tu? Sebagian. Lepas telingo yang punya ale tu. Laibat telingo. Tapi basipaka menengah azan. Orang yang begini, orang Islam solat seminggu sekali, malas ke masjid. Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah tadi? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Balhum adal. Bahkan lebih sesat, lebih hina pada binatang lagi, Pak. Jadi kalau ada orang Teluk Balai solat seminggu sekali, kalau ada menantu-menantu solat seminggu sekali, kalau ada ayah-ayah solat seminggu sekali, itu lebih buruk daripada binatang lagi. Kalau ada anak pengantin waktu barale, waktu pesta ndak solat, itu pengantin binatang. Loh, bukan katamu Pak, kata Quran bukan mau surah ke anak awakku membaca. Diko kece orang Kasabana muncung orang Medan go kecenya. Ndak baradai orang Medan go kecenya. Kau dek siucok pulang kampung go katanya. Kau kece Allah Pak. Mereka punya hati ndak ada takut kepada Allah. Ayah-ayah hobi sekarang suka main judi online. Ayah cilako, ayah binatang tuh. Ada loh ayah-ayah jualan narkoba, minantu jualan narkoba, minantu binatang. Solat kapan maunya. Kata Allah Pak, surah apa tadi Pak? Al-A'raf 179. Sekarang Alif, ronde kedua Alif. Baca Al-A'raf 179. Nih. 176 Al-A'raf 176. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa, Lid? Anjing. Yang keras seperti apa? Anjing. Oh, seperti anjing. Itu betul tulisannya itu? Coba eja tulisannya. Anjing. Apa artinya? Anjing. Anjing, bagus pelan gitu. Bu, banyak orang salah paham dengan ayat ini. Katanya saya yang kurang ajar. Ustadz anjing tuh mahnya. Saya pula dipanjingnya. Mengaji anjing-anjing dikaji ndak do berubah wow kadang. Ikut firman Allah Pak. Firman Allah. Ini kitab suci kan? Yakin Pak Ibu sekalian? Percaya ini kitab suci? Adakah perkataan yang lebih suci daripada perkataan Allah? Perkataan mana yang suci? Perkataan Allah atau perkataan si Erwin? Perkataan Allah atau perkataan Pak Kiai? Perkataan Allah yang paling suci. Allah sebutkan di sini. Ulang lagi Alif dari awal. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Mantap, itu baru. Terus. Jika kamu mengadaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga.
Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Iya, bagus, terima kasih. Pak Komandan, siap jadi komandan ini. Ayo sekalian, silakan duduk. Walau syi'na larafa'na biha walakinna akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalbi. Kalau kami mau, kata Allah, kami tinggikan derajat mereka dengan ayat-ayat Al-Quran ini. Jadi mohon maaf Pak, Allah muliakan kita bukan dengan pangkat dan jabatan. Allah muliakan kita bukan dengan harta dan kekayaan. Allah muliakan kita bukan dengan ketampanan dan kekuatan. Allah memuliakan kita seberapa jauh kita memahamkan Al-Quran. Di sini letak kemuliaan kita. Namun apa kata Allah? Tetapi mereka cenderung kepada dunia. Mereka tahu Al-Quran ini benar. Tetapi kalau Al-Quran diterapkan, banyak orang benci. Kalau kita amalkan Al-Quran, banyak orang benci. Betul enggak Pak? Betul enggak? Kita yakin enggak Quran ini isinya benar enggak? Ada yang ragu dengan isi Al-Quran? Ragu tidak? Tetapi kalau kita amalkan Al-Quran, kita amalkan Al-Quran dengan sepenuhnya, orang suka atau benci dengan kita. Hah? Firman Allah kita amalkan, orang benci Pak. Betul enggak? Nah, orang yang begitu kata Allah, dia tahu hal itu benar, hal itu salah. Contoh nih, misalkan bawahan diperintahkan sama atasannya, anak buah buat laporan SPJ, buat angka-angka, nanti dana bos, misalkan, bahkan di sekolah-sekolah, bahkan Pak Ibu sekalian, dana bos baru datang, laporan dah selesai, kapan nulisnya? Dana bos baru datang, laporannya sudah selesai, sudah dilaporkan, kapan ditulisnya laporan itu? Belum datang dananya, laporan dah selesai. Mananya apa? Bagaimana mereka membuat laporan? Akal-akalan. Ya. Pengaspalan jalan. Dengan dana sekian, jalan ini aspalnya akan begini hasilnya. Tetapi apa? Perintah dari atasan, dananya sekian. Sampai kepada orang lapangan, disunat sama komandan, sama pemborongnya misalkan. Yang semestinya dananya 2 miliar menjadi 1 miliar. 1 miliarnya kemana? Dimakan. Hingga akhirnya aspal-aspal itu begitu jadinya. Bawahan itu tahu itu dosa. Itu dosa Pak. Itu haram Pak. Kau jangan macam-macam kau. Kok banyak bicara, kau saya pecat kamu nanti. Hah? Akhirnya apa? Janganlah Pak. Kalau Bapak pecat saya, anak bini saya makan apa Pak? Kalau Bapak pecat saya, rumah dinas saya gimana Pak? Kalau Bapak pecat saya gimana Pak? Pangkat jabatan saya Pak, direndahkan orang saya Pak. Kalau Bapak pecat saya, gimana hari tua saya Pak? Takut sengsara, diancam sama atasan. Lebih takut kepada atasan dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anjing orang itu. Itu yang anjing Pak Ibu sekalian. Kasar kaji saya nih Pak. Pak, kasar ya kaji saya ya. Hah? Janganlah Ustaz di masjid bilang-bilang anjing Ustaz. Makanya saya suruh baca tadi si Alif ini Pak. Kerja di Departemen Agama, kabarnya Departemen Agama ini pula yang paling banyak korupsi, Departemen anjing itu Pak Ibu sekalian. Lambangnya Al-Quran, ikhlas beramal, munafik. Datang orang minta surat nikah. Orang mau minta surat nikah kan dites dulu baca Quran, kan Pak? Ada pemuda minta surat nikah, dites baca Quran.
terkentut sekali dia. Merinding dia baca Quran, Pak. Nggak bisa kamu ini. Gimana kamu mau nikah? Nggak akan turun nih surat nikah. Allah Pak. Akhirnya apa? Baik juga kau ya. Dikasih surat nikah, padahal tak layak. Kua anjing itu, Pak Ibu sekalian. Kalau ada yang begitu tuh kua anjing itu. Demi pangkat dan jabatan, demi harta, dia halalkan segala cara. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf, Pak ya. Ini kaji ini tidak menyinggung siapa-siapa nih, Pak. Ya, saya nggak tahu di sini ada Pak Kua, ada Pak siapa, saya nggak tahu. Sini belum ada bocoran sama saya, Pak. Kaji ini datar aja nih. Mau pejabat, mau siapa, saya nggak takut. Sama Allah saya takut, Pak. Ya. Nah, mungkin Bapak salah ngundang saya kemari nih kayaknya. Ya. Siapa yang undang Ustadz ini nih? Ustadz anjing ini katanya. Ya. Awak dipancing-anjingnya. Yang saya anjingkan itu Pak yang kurang ajar tadi kan. Taunya dia dosa. Dia tahu dosa. Tahu dia dosa. Tahu dia neraka ujungnya. Tapi tak takut dia kepada Allah. Lebih takut kepada atasannya. Anjing itu. Dapat selesai ngaji kita, Pak? Selesai? Saya lihat dah lain tampang-tampang bapak-bapak. Ada tim medis datang nggak sini? Ada dokter sini datang? Kalau bisa ditensi dulu apa-apa nih. Nanti saya takut naik pula tensinya. Pak, negeri kita ini Pak mayoritas Islam terbesar di dunia, betul nggak? Negeri kita ini kaya raya nggak? Betul nggak? Negeri mana yang punya gunung emas? Negeri mana yang punya minyak? Negeri mana yang punya hasil bumi yang kaya? Betul tidak? Bahkan dulu ada lagunya. Bukan lautan, hanya kolam susu. Apalagi kata? Tongkat dilempar jadi tanaman. Itu lagu Kuswoyo, Pak ya. Begitu makmurnya negeri kita dulu, Pak. Dulu negeri kita makmur. Sekarang, Pak, pertanyaannya mohon maaf ini. Lagi Alif. Biar langsing Alif sedikit ya. Al-Baqarah 278. Coba Alif cari 278. Ini berapa? Ini apa nih? 259. Terus 78. 278. Ya, baca terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, tunggu Pak. Ini yang Allah panggil orang-orang beriman, Pak ya. Yang tidak beriman dosa dengar ayat ini, hanya untuk orang beriman saja. Lanjut. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Ya, hai orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah, tunduk patuh dan takutlah kepada Allah, ya, dan hendaklah kamu tinggalkan sisa riba. Transaksi riba, Pak. Mohon maaf, Pak ya. Mohon maaf. Bak kata orang Minang, kalau adat ya bersesamping-samping kita bertenggang-tenggang rasa. Tapi kalau namanya sarak betilanjang, buka kulit tanpa isi. Bunga bank itu hukumnya riba. Beli motor kredit riba, terlambat kena denda, nggak kebayar, dicabut lagi motornya, riba. Beli rumah pakai kredit riba. Itu kan kalau nggak terbayar, Ustaz. Kalau bayar kan, ya perjanjian kan begitu kan. Beli motor perjanjiannya kalau nggak lunas, kalau terlambat kena denda enggak.
Kalau sekian bulan tidak terbayar, ditarik nah motornya. Riba. Minjamkan uang sama orang 1 juta, nanti mengembalikannya 1.500.000, itu riba. Apa kata Allah? Hai pelaku riba yang dulu belum tahu hukum riba, tinggalkan sisa riba. Kok dulu belum tahu, oke, tidak apa-apa. Sekarang sisa-sisanya tinggalkan, selesaikan, tinggalkan. Jangan hutang riba lagi. Kalau kamu beriman dan bertakwa. Ayat berikutnya 279, apa kata Allah? Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan, dan tidak dizalimi atau dirugikan. Pak, apa kata Allah tadi? Jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Jadi Pak, pelaku riba, Allah dan Rasul yang memeranginya Pak. Pelaku riba, Allah dan Rasul yang memeranginya. Berarti Allah perang pakai apa Pak? Pakai tentara enggak? Allah perang pakai tentara enggak? Tentara Allah itu manusia aja? Hah? Gunung tentara Allah enggak? Laut tentara Allah enggak? Bumi tentara Allah enggak? Angin tentara Allah tidak? Matahari, bulan, bintang, semua tentara Allah. Kun fayakun kata Allah. Hancurkan negeri mereka. Hancur. Apa kata Allah? Jika kamu tidak tinggalkan sisa riba, maka ketahuilah Allah mengumandangkan, Allah dan Rasul mengumandangkan perang kepada pelaku riba. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Negeri kita ini berapa hutang ribanya Pak? Negeri kita yang mayoritas Islam terbesar dunia, berapa hutang riba negeri ini? Hah? Hampir sudah lewat 8.000 triliun hutang riba di negeri ini. Jadi sebenarnya Pak, Indonesia ini udah layak dihancurkan Allah. Indonesia ini sebenarnya Pak. Jadi nggak ada cerita tuh Indonesia harga mati. Nggak ada tuh. Indonesia harga mati, nggak ada. Indonesia pasti mati. Indonesia pasti mati, pasti musnah. Kalau orang Indonesia tidak meninggalkan riba. Kalau tidak meninggalkan riba. Ini janji Allah Pak. Pak, ini firman Allah. Makanya saya berani bicara, kan ini firman Allah. Salah saya? Salah saya? Allah dan Rasul yang memerangi orang-orang pelaku riba. Jadi sebenarnya Pak, mohon maaf Pak, negeri kita ini sudah layak dibenam sama Allah ini. Membangun negeri dengan hutang riba, bangga. Menjadi pegawai negeri pakai hutang riba, bangga. Mau pekerja sakit sogok menyogok, bangga. Itulah perilaku anjing kata Allah. Ini ceramah saya direkam ini kan. Kalau saya dikatakan melanggar hukum, gimana saya melanggar hukumnya? Ini Quran yang saya bacakan ini. Hanya saja tidak banyak ustadz berani ceramah begini. Ya, tidak banyak yang berani ceramah. Nanti kena undang-undang ini, undang-undang itu. Ya. Mohon maaf Pak. Saya berani ceramah ini karena apa? Dari presiden pertama sampai presiden sekarang agamanya Islam enggak? Islam enggak? Wakil presidennya Islam enggak? Menteri-menterinya mayoritas Islam enggak? Aparat-aparatnya Islam enggak? Rakyatnya Islam enggak? Pertanyaannya, adakah orang Indonesia ini takut kepada Allah? Adakah kita orang Indonesia takut kepada Allah dengan janji Allah ini tadi? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu
فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Di awal ayat tadi saya sampaikan, kalaulah penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Tetapi penduduk negeri ini menustakan ayat-ayat Allah, maka kuhancurkan negeri mereka dikarenakan ulah perbuatan mereka sendiri. Ini firman Allah, Pak. Jadi musibah bencana tidak ada kaitan dengan proses alam, tidak ada kaitan dengan musim hujan, tidak ada kaitan kita berada di patahan bumi, tidak. Bencana musibah itu murni karena Allah murka kepada kita. Hanya saja karena masih ada orang yang berzikir di masjid, masih ada orang yang berdoa di masjid, masih ada segelintir orang yang memakmurkan masjid, Allah tahan azab itu. Allah tahan azab itu, Pak. Allah tahan. Nah, kembali kepada hadis yang saya sampaikan tadi. Kalaulah di kampung ini, di dusun ini, di desa ini banyak laki-laki muslim yang malas datang ke masjid terutama waktu subuh dan isya, maka berarti warga di desa ini banyak orang munafik. Banyak orang munafiknya warga desa ini, Pak Ibu sekalian. Itu kata Rasulullah. Dan aku ingin, kata Rasulullah, dikumandangkan azan, dikumandangkan qomat, dan kutunjuk salah seorang menjadi imam, dan aku berkeliling kampung sembari membawa kayu bakar. Apabila ku dapati ada laki-laki sehat balik berakal masih berada di rumah, maka akan aku bakar rumah mereka. Pernah dengar hadis ini, Pak? Dibakar Rasulullah. Kalau ada laki-laki di rumah, qomat sudah dikumandangkan, ada juga laki-laki di rumah, ayahnya rajin ke masjid, ayahnya berangkat ke masjid, mertuanya berangkat ke masjid, menantunya nggak ke masjid, anak laki-lakinya nggak ke masjid, layak dibakar rumah itu. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, benarkah kita beriman kepada Allah? Apakah beriman kita hanya sekedar memanjangkan janggut, menghitamkan jidat, bolak-balik pergi umroh, bolak-balik pergi haji, tunggang-tungging sholat, zikir baca Quran, tapi kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang benar, mengajak kepada yang kebaikan, dan mencegah kepada kemungkaran. Sudah kita kerjakan belum? Mohon maaf, kalau pemerintah berhutang riba itu mungkar tidak? Penguasa berhutang riba mungkar tidak? Tugas siapa mengingatkan? Tugas siapa mengingatkan? Apa kata Rasulullah? Kalau kamu melihat kemungkaran, rubah dengan tanganmu. Tidak bisa dengan tangan, rubah dengan lisan. Tidak bisa dengan lisan, benci dalam hati. Dan benci dalam hati itu tanda selemah-lemahnya iman. Maknanya, Pak, iman kita sangat lemah. Tidak berani mengecek. Takut mengecek. Maka iman itu akan hilang. Pak Ibu sekalian, saya katakan tadi, kalau kajian benar disampaikan, Pak, yang saya sampaikan dari Al-Quran enggak, Pak? Yang saya sampaikan dari Al-Quran enggak? Pertanyaannya, ada enggak yang benci? Ada enggak yang benci? Banyak. Nah, sudah ini tengok aja, Pak. Sudah ini masih bisa enggak saya ceramah sudah ini di mana-mana? Ya? Atau saya masuk asrama sudah ini? Nah, itu tandanya. Ya? Yang saya sampaikan Al-Quran, firman Allah. Tapi dari segelintir orang disebut apa? Provokasi, ujaran kebencian, menghasung orang, ya. Aduh. Jangankan saya, Pak, saya siapalah? Nabi Ibrahim dibakar, Pak. Nabi Ibrahim dibakar sama orang kampungnya, Pak. Nabi Musa dikejar-kejar sama Fir'aun, penguasa zalim. Nabi Isa digantung sama kaumnya mau disalib.
Nabi Muhammad SAW mau dibunuh, bahkan apaknya mengupah orang untuk membunuh Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad lari dari kampungnya, hijrah dari Makkah ke Madinah, Pak. Dakwah 13 tahun di kampungnya, orang kampungnya tidak banyak dengar kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dibilang gila, Nabi Muhammad dibilang tukang sihir, Nabi Muhammad mau ditangkap, Nabi Muhammad mau dipenjara, Nabi Muhammad mau dibunuh. Itu resiko dalam dakwah, Pak. Resiko dalam dakwah. Maka saya suruh anak kita baca Quran tadi. Bukan saya tak bisa baca Quran, ya. Kalau saya baca Quran mungkin kata orang, oh itu kan karang-karangan dia sendiri. Ini anak saya nih nggak ada saya janjian sebelumnya sama si Alif ini, nggak ada janjian. Si Alif membaca apa adanya, Bapak Ibu sekalian, apa adanya. Ya. Kalau lebih kita cinta kepada dunia dan takut mati, maka niscaya agama Islam ini akan sirna dan punah, Bapak Ibu sekalian. Maka hari ini kepada Bapak Kepala Desa, kepada Bapak Kapolsek, kepada Bapak semua, untuk mengentaskan kriminal di kampung kita, Pak, untuk mencegah musibah bencana, tidak ada jalan lain, Pak. Apa jalannya? Ramaikan masjid. Syukur alhamdulillah Pak Kepala Desa hadir, Pak Kapolsek hadir, Ketua Masjid hadir, ya, Nenek Mama hadir. Bersama kita maka akan terjadilah kebaikan. Ulama hanya bisa berbicara, ustadz hanya bisa ceramah, Pak Kapolsek lah yang memberikan tindakan. Betul nggak, Pak? Saya ceramah, judi haram, zina haram, orang akan takut. Tapi kalau Pak Kapolseknya nangkap, takut nggak mereka? Takut. Saya cuma bisa ceramah, Pak. Begitu pula dengan Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa punya, ibarat pemimpin kan punya aturan, Pak. Buat undang-undang, ya. Kalau apa namanya, Perdes namanya, Pak, ya, peraturan desa. Peraturan desa, ya. Coba lihat, Pak, di Aceh, walau belum sepenuhnya mengamalkan syariat Islam, tetapi yang namanya sholat Jumat, Pak, sholat Jumat tidak ada laki-laki yang keluyuran. Tugas siapa itu? Tugas Satpol PP sama Polwan keliling desa, keliling kecamatan, mengumumkan, ayo para bapak-bapak, para lelaki segera menuju ke masjid untuk sholat Jumat. Polwan dengan Satpol PP wanita berkeliling, Pak. Yang laki-lakinya sholat ke masjid. Itu baru syarat mengatur adik memakai. Bisa nak kita begitu? Mohon maaf, Pak. Mohon maaf ini. Sudah ada pengedar narkoba di desa ini. Hah? Sudah ada. Bungkus. Ya. Bagaimana mungkin di desa kita ada pengobar narkoba, pemakai narkoba? Kalau dulu, Pak, orang Minang punya aturan adat. Menikah sesuku, umpamanya saya suku Tanjung nih, menikah sama perempuan sukunya Tanjung, itu dulu diusir dari kampung, Pak. Ya, Pak? Siko juga begitu. Ya. Pertanyaannya, mana besar dosa nikah sasuku dengan meninggalkan sholat? Hah? Meninggalkan sholat? Semestinya yang meninggalkan sholat di kampung ini diusir dari kampung. Kira-kira gimana, Pak, kampung kita ini? Aman nggak? Ada orang kampung ini yang nggak sholat diusir. Angkat kaki kau, biang bala kau. Itu, Pak. Ya. Besar mana dosa nikah sasuku sama ninggalin sholat? Ya, nikah sasuku. Kalau kaji lagi, Pak, kalau kita kaji lagi, nikah sasuku dalam hukum Islam boleh enggak? Boleh enggak? Dalam hukum Islam boleh. Dalam hukum adat, mana lebih tinggi hukum Islam dengan hukum adat? Mana lebih tinggi hukum Islam dengan hukum adat? Kurang ajar orang adat itu, Pak Ibu sekalian. Lebih merasa berhak dibandingkan Allah. Allah menghalalkan, orang adat mengharamkan. Kurang ajar. Siapa dia dibandingkan Allah? Mohon maaf kok, Pak. Kok kajian sebananya, Pak? Kok sudah mau diundang lagi? Sudah boleh. Ya. Allah menghalalkan. Bagaimana mungkin orang adat mengharamkan? Siapa yang lebih hebat Allah dibandingkan orang adat?
Coba gunakan akal lah, gunakan akal. Hebat mana Allah dibandingkan orang adat? Suci orang adat itu dibandingkan Allah. Suci orang adat itu, pemangku adat itu suci dibandingkan Allah. Berani mereka menikah, mengusir orang nikah sesuku, berani mereka. Orang yang tak sholat diusir enggak? Kok bisa Pak? Sudah nih Pak, orang yang begitu diusir dari kampung ini, biar bersih kampung ini Pak. Tinggal orang-orang elok-elok aja deh, tinggal yang gaib-gaib. Makanya Ibu, Pak, kalau ingin cari menantu, jangan di Bank BRI, jangan di kantor wali kota. Kalau ingin cari menantu, cari di masjid. Waktu subuh, siapa yang selalu hadir di masjid waktu subuh, ambil jadi menantu, walau umurnya 60, 65, 70. Ya gimana? Itu isi Sarawak ini sekarang. Itu isi masjid sekarang. Tinggal pensiun-pensiunan ini yang datang ke masjid ini. Yang kadang di kampung lain yang pensiun ini yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah kayak gitu. Yang muda-mudanya kemana? Yang mudanya kemana? Main handphone, main game sanggup sampai subuh. Main chip, main judi sanggup sampai subuh. Borgen bernyanyi-nyanyi karaoke sanggup sampai subuh. Dengan azan tak sholat subuh. Anjing itu. Ada menantu sarjana S1, S2, S3, tak pandai baca Quran, tak pernah ke masjid. Jangan bangga menantu S1, S2 Pak. Di kampung saya, di Pariaman, ada STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Barua. Pernah dengar Pak? Ambo ceramah ke petang di Pekanbaru, kiranya jamaah dicarinya di YouTube, keluar di TV Pak, Inews. Ambo kirim ke Pak nih. Di Pariaman, Mangguang, Nagari Ambo tinggal, itu ada STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Barua. Jadi Pak, tak sombong Ambo, barua di kampung Ambo Pak, sarjana Pak. Tak sombong Ambo. Barua itu sarjana tuh S1 barua di kampung Ambo. Cuma dia barua tuh tak pernah ke surau. Barua tuh tak pernah ke surau. Barua tuh tak pernah sholat. Barua tuh tak pandai baca Quran. Tuh barua. Kok ada minantu awak S1, S2 malah ke musaji tak pandai baca Quran? Beda jo barua. Hah? Mukole tampan, gagah ganteng. Hah? Otole Pajero Fortuner. Pangkat le tinggi, jabatan tinggi, dihormati orang. Kumusaji indah, barua. Jadi barua di kampung Ambo Pak, sarjana aja Pak. Tapi itu tadi, barua tuh tidak pernah ke surau. Jadi kalau ada di kampung kau malih ke surau, atau ulai kekal an'am, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina pada binatang. Bahkan Allah sebut lagi tadi seperti anjing, kata Allah. Seperti anjing, Pak sekalian. Nah, kiranya cukup sekian dulu Pak. Saya tengok dah naik tensi Pak Ibu sekalian nampaknya ini. Ya. Sampai jam 9 Pak ya. Ya Pak, Pak Kepala Desa, Pak Kapolsek, liaman kok. Selagi Pak Kapolsek yang menjaga aman kok ya. Satu lagi Pak, tentang kata syarat. Apa hukum sholat berjamaah bagi para laki-laki? Memang ulama banyak berbeda pendapat. Oh, kata imam ini hukumnya sunnah. Kata imam itu katanya sunat muakkad. Kata imam ini katanya wajib. Di antara kata imam, pertanyaannya, imam itu manusia enggak? Bisa salah, bisa benar tidak? Tapi kalau Al-Quran salah enggak? Nabi salah tidak? Kita dengar. Alif. Ya. Tarik nafas dulu, Lip. Tarik nafas. Ya. Surat keempat, Alif. Cari surat keempat. Surat berapa nih, Lip? 5. Keempat. Surat An-Nisa. 120. 102. 102.
Surat keempat. 102, ya. Baca 102. Ya, 102. 102 apa? Tolong dengar Pak. Mohon maaf Pak. Saya bisa minta botol ini Pak, 1 atau 2 Pak. Botol le mineral ini untuk contoh satu Pak. Ya, makasih Pak ya. Oke, sekarang baca terjemahnya. Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah mereka bersiap. Ayat berapa itu? Dari sini. 102. 101, 102-nya. Nih. Nah, tuh. Dan apabila kau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu. Ya. Apabila engkau Muhammad, ini yang dimaksud Muhammad yang mana nih Pak Ibu sekalian? Nabi Muhammad berada di tengah-tengah sahabatmu. Siapa sahabat Nabi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang Islam di Makkah, yang Islam di Madinah, orang yang dijamin masuk Nabi Muhammad manusia pertama yang masuk surga. Apa kata Allah? Lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat bersertamu dan menyandang senjata mereka. Salat bersama dengan menyandang senjata. Itu salat di mana Pak? Salat bersama dengan menyandang senjata. Salat berjamaah di medan perang Pak. Di medan perang salat berjamaah. Nabi dan para sahabat diperintah Allah tetap salat berjamaah walau di medan perang. Lanjut. Kemudian apabila mereka yang salat Besertamu sujud dalam menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum salat, lalu mereka salat denganmu. Dan ya, tunggu Pak. Ini saya minta tadi. Ini umpama imam. Ini umpama makmum saf yang pertama. Ini makmum saf yang kedua. Salat sembari menyandang senjata, Pak. Apa taruhan salat di medan perang, Pak Ibu sekalian? Apa taruhan salat di medan perang? Nyawa taruhannya, Pak. Ya. Sempat kalau salat semua seperti kita salat, bisa habis kita dihantam sama musuh, betul enggak, Pak? Orang kan mengintai kapan nih orang Islam sholat. Ketika kita sholat ditembak, mati kita semua. Tapi Allah Maha Agung. Allah mengatur bagaimana tata cara sholat di medan perang. Ini imam. Saya katakan tadi, ketika imam ruku, Allahu Akbar. Makmum yang saf pertama ikut ruku, Allahu Akbar. Makmum yang saf kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Tetap berdiri, Pak. Siap siaga. Sembari menyandang senjata dalam kondisi sholat, ya, sampai imam bangkit, sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd, tetap siap siaga. Imam sujud, Allahu Akbar, tetap siap siaga. Sampai imam bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Makmum yang tadi mengikuti imam, ya, mundur ke belakang. Makmum yang tadi siap siaga maju ke depan, bergantian. Yang mundur ke belakang siap siaga sembari menyandang senjata, yang maju ke depan menyempurnakan satu rakaat, Allahu Akbar. Imam pun siap siaga sembari menyandang senjata, Pak. Imam, Pak. Ini dalam sholat di medan perang ini, Pak. Makmumnya ruku, imamnya berdiri. Sami Allah liman hamidah, tetap menunggu, siap siaga. Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar. Sampai bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Baru imam memulai rakaat yang kedua, Pak. Silakan duduk dulu, Ali. Duduk dulu. Pak, di medan perang, Nabi langsung memimpin perang.
Nabi tidak duduk di istana, Pak. Nabi langsung ke medan perang. Tidak mendapatkan keringanan sholat berjamaah ketika di medan perang. Tetap diwajibkan sholat berjamaah. Pertanyaannya, kita ini siapa dibandingkan Nabi? Kita ini siapa dibandingkan Nabi? Adakah jaminan si janggu ini masuk surga? Apakah ada jaminan si serawat jubah ini pakai surga? Apakah jaminan yang pakai jubah sorban masuk surga? Tidak ada jaminan, Pak. Apakah datuk-datuk, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai dijamin masuk surga? Tidak ada jaminan. Nabi yang dijamin masuk surga, manusia yang pertama masuk surga, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah walau di medan perang, nyawa taruhannya. Siapa kita dibandingkan Nabi?